Oke, selamat datang kembali di konten jelajah. Kali ini kita akan menjelajahi Bushwick, Brooklyn. Tepatnya Bushwick Art Collective, sebuah area di mana kanan kirinya semua gedung itu dihuni, diisi dengan street art oleh begitu banyak street artist. Jadi bukan cuma satu. Gue itu dari lama ya emang punya ketertarikan spesifik sama street art. Mungkin karena gue kuliah di seni rupa dan terpapar sama berbagai macam jenis kesenian. Tapi emang gue selalu suka gitu ngeliat street art, terutama sejak gue pertama kali ngeliat karya-karyanya Banksy. Karena ada banyak kayak pesan-pesan sosialnya, ada perlawanannya, dan ini kan maksudnya witty gitu. Habis itu fakta bahwa kita nggak tahu Banksy ini siapa, yang mana orangnya, itu membuat mitos Banksy jadi semakin menarik gitu. Dan gue waktu itu juga pernah ada YouTube-nya, ada di YouTube gue. Gue pernah mampir ke pamerannya. Gue nggak tahu official atau unofficial ya, karena ya seperti yang lo tahu, Banksy kan suka gitu ya. Misterius gitu. Gue pernah datang ke, sebenarnya itu di Moko Museum, itu di Amsterdam, dan itu sebenarnya pameran street art. Jadi bukan cuman punyanya Banksy doang, ada beberapa seniman lain. Tapi waktu itu gue ngeliat karya-karyanya Banksy di depan muka gue. Jadi ada karya Banksy yang di pintu gitu, pintunya dicopot, pintunya dipamerin. Ada yang di temboknya dibongkar terus temboknya dipamerin gitu. Ada yang di kayak plat baja yang suka ada di jalan gitu untuk nutupin gorong-gorong. Jadi menarik sekali. Gue punya bukunya koleksi street artnya Banksy. Terus gitu gue juga nonton dokumenternya Exit Through the Gift Shop. Lu mesti nonton tuh, keren banget. Dan di New York terutama street art tuh kan sesuatu yang besar sekali. Kayak orang-orang kayak Andy Warhol, Basquiat, itu kan juga diawali dari street art. Basquiat terutama itu juga ditemukan sama, itu kan si Basquiat ini kan sering disebut sebagai kayak anak didiknya si Andy Warhol gitu. Terus Andy Warhol tuh lagi naik kereta, lagi naik subway train, terus udah gitu dia ngeliatin, ini siapa yang coret-coretan ini gitu. Dicari orangnya, ketemulah si Basquiat ini yang sebenarnya anak orang, nggak bisa dibilang orang berada ya, tapi mungkin keluarga menengah gitu. Jadi bukan orang susah banget, tapi emang suka street art, terutama karya-karyanya si Basquiat itu banyak gayanya spesifik, tapi juga banyak style. Ada skeletonnya, banyak tulang-tulang, terus kayak orang di X-ray gitu di sketchesnya. Karena dia waktu kecil tangannya pernah patah tulang, terus dia ngeliat X-ray-nya dan terobsesi sama X-ray tersebut, makanya banyak karyanya gayanya seperti itu. Tapi seperti yang kita tahu, Basquiat meninggal lebih dulu bahkan daripada Andy Warhol. Dan kenapa Basquiat jadi penting dan dekat sama gue? Karena Basquiat sering disebut sama Jay-Z. Ada favorit gue, si Jay-Z, terutama di album yang gimana ya, gue lupa deh. Gue lupa albumnya, nggak terlalu laku sejujurnya karena orang nggak merasa relate sama albumnya, karena albumnya ngomongin soal Jay-Z yang udah kaya gitu. Dia cerita bahwa di rumahnya ada Basquiat gitu, dia ada Basquiat di temboknya, karya Basquiat ditempel di tembok, dan itu mahal sekali. Jadi sering si Jay-Z itu sering ngasih reference kepada Basquiat, sehingga gue jadi tertarik. Nah, ketika gue ke New York, tentu sekujur kota New York di Five Boroughs-nya ada banyak street art. Tapi kemudian gue belajar soal apa yang terjadi di Bushwick ini. Bushwick ini gue ceritain ulang aja karena pernah gue ceritain di .id Weekly Vlog. Asalnya itu gara-gara satu orang seniman, gue lupa namanya siapa. Dia tinggal di daerah sini. Si Bushwick ini sebenarnya area yang udah agak ditinggalin gitu, area yang kosong. Ini sebenarnya bekas pabrik. Nanti kalau lo perhatiin tuh gedung-gedungnya tuh kayak pabrik-pabrik tahun 60-an gitu. Sama brewery, tempat bikin bir. Tapi terus karena banyak daerah lain sewa gedungnya lebih murah, karyawan lebih murah, pabrik-pabrik pada pindah.
Terus udah gitu pabrik-pabrik jadi kosong, gedung-gedung kosong, akhirnya terbengkalai, kerjaan pada nggak ada. Akhirnya kemiskinan, ada banyak yang bangkrut dan kejahatan tinggi. Nah ini sampah nih. Nah, ketika kejahatan lagi tinggi, ada bocah ini nih yang kelak jadi street artist. Bocah ini melihat orang tuanya dibunuh bener-bener di trotoar yang tempat nih kita lagi jalan ini. Dia waktu kecil ngeliat orang tuanya dibunuh, dijambret tepatnya. Terus dia trauma sampai dia dewasa. Dia tuh perasaan dia terhadap neighborhoodnya dia, terhadap tempat dia tinggal tuh jadi beda gitu. Dan dia kesel kenapa gue jadi ngerasa ini sih sama tempat tinggal gue sendiri. Gue mau ubah keadaan gitu. Kebetulan dia ketemu dengan kesenian dan jadi street artist. Akhirnya dia pikir untuk mengubah tampilan dari Bushwick, gue mau bikin street art di sini. Akhirnya dia mulai, dia bikin street art 1, street art 2, orang pada suka. Terus dia pikir gue ngundang teman-teman gue street artist untuk menghias area ini dengan street art sehingga dia tidak lagi tampak seperti Bushwick yang dulu, Bushwick yang kejahatannya tinggi, Bushwick yang membuat dirinya trauma karena dia pernah ngeliat orang tuanya dibunuh di situ. Jadi dia trauma waktu kecil, tapi karena dia ketemu kesenian, dia berusaha untuk mengubah traumanya, mengubah kesedihannya terhadap tempat dia tinggal lewat street art. Dan sekarang area itu dikenal sebagai Bushwick Art Collective atau Bushwick Collective, dan orang-orang pada banyak kesana, terutama di summer, untuk foto-foto di tembok-tembok ini untuk ngasih makan ke Instagram mereka. Kalau saat ini yang lu lihat kan ini sepi nih, karena waktu itu pagi sekali gue datang ke sini mungkin sekitar jam 8 habis dari Brooklyn Bridge bikin konten. Terus gue mampir ke sini, masih sepi dan masih winter, jadi orang pada malas kan keluar-keluar untuk winter. Jadi sepi, jadi gue bolak-balik di sini. Gitu deh, kocak ya. Itu kisah hidupnya mirip kayak Bruce Wayne. Sayang Alfred tidak mendidik dia dengan baik. Seandainya Alfred memperkenalkan Bruce Wayne dengan kesenian gitu, musik atau lukis atau komedi, mungkin dia tidak jadi Batman deh. Gotham akan indah dengan street art. Nah tapi di daerah Bushwick ini tidak semua street art bagus tentunya. Banyak yang bukan street artist tapi pengen ikutan, pengen punya karya gitu di situ. Gue juga gitu, supaya bisa bilang karya gue ada di Bushwick Collective gitu. Padahal dia bukan bagian dari Bushwick Collective, dia cuman milok-milok doang aja. Nanti gue kasih lihat, ada beberapa kalau nggak salah contoh mural yang atau street art yang nggak gitu oke. Tapi ya begitulah, dingin sekali nih saat ini ketika gue lagi ngambil ini, dan agak capek juga sih jalan-jalan mondar-mandir. Cuman karena saya ini, kalau gue nggak bukan ngasih makan konten, tapi bukan ngasih makan Instagram, tapi ngasih makan YouTube. Bikin konten tapi spesifik untuk YouTube. Oh, dan ada polisi yang memantau karena kejahatan tinggi ya. Mungkin sebenarnya sampai sekarang kejahatan di Bushwick masih tinggi. Cuman karena udah gentrified ya, gentrifikasi gitu. Karena Bushwick Collective ini juga sekitar sini tuh sebenarnya ada beberapa kafe dan bar gitu yang seru. Karena isinya jadi kayak ini hip banget, muda banget, sehingga untuk mengakomodir anak-anak muda ini, ayo kita bangun bar dan bangun kafe supaya mereka bisa nongkrong gitu. Beberapa diantaranya adalah kafe yang sering gue samperin juga sambil nunggu open mic, dan ada satu bar namanya Pine Rock Box Shop. Itu bener-bener di area Bushwick, tepatnya di ujung Bushwick Art Collective. Gue suka di situ untuk stand up. Nanti gue akan kasih lihat di belakang. Kayaknya harusnya kapan-kapan tuh gue kesini tuh bawa fotografer kali ya. Atau mungkin ada penonton gue ya, orang New York yang bisa foto. Karena mungkin kesini tuh, wah ini kalau misalkan gue ada fotografer yang proper gitu, yang bener tuh, foto-foto di sini keren-keren gila kali. Pulang-pulang bawa 100 kali foto di sini, karena
muralnya tuh banyak yang bagus dan karakternya itu loh, maksudnya stylenya tuh beda-beda. Tuh lihat tuh unik sekali di atas, di pintu digambarin kayak gitu, keren banget. Pintu tuh sebenarnya itu, tapi dibikin mural gitu. Yang gaya tagging kayak hip hop gitu juga ada, yang lukis juga ada. Maksud gue keren banget. Gue bisa ngebayangin kalau summer sih pasti sulit untuk bisa berfoto dengan bebas merdeka, karena untuk setiap mural yang cakep gitu pasti ada 17 orang ngantri di belakangnya. Dan nggak tahu ya, ini yang gue kasih lihat ini kan orang lagi bikin ya. Kayaknya sih street artnya tuh nambah terus. Ada yang baru mulu. Ada akun Instagramnya sebenarnya, lu bisa follow. Kalau nggak salah Bushwick Collective. Sebenarnya kalau dipikir-pikir Sepi banget ya. sepi bener ya. Tuh gedung semua itu, gudang semua tuh yang lu lihat tuh. Pabrik tepatnya. Tuh lihat. Tembok kayak gini, pabrik ini. Kebayang nggak tahun 60-an, 50-an bahkan. Ini mungkin penuh dengan pekerja aja gitu, kayak Kerawang kali ya, kayak Cikarang. Oh, ini kocak nih. Anjing, ada yang naruh topeng di mobil, gue pikir ada orang. Nah, gue mau ngasih lihat beberapa mural yang nggak banget. Nah, ini dulu lihat nih. Ini mah orang biasa nih kayaknya yang ngerjain ini. Bukan bagian dari Bushwick Collective, tapi ada di area Bushwick juga ya. Mungkin karena anak-anak biasa aja. Beda kan sama yang kayak gini kan. Nah, kalau ini kan kelihatan gitu nih, ada skillnya gitu. Ini bis sekolah sebenarnya, cuman kayaknya udah nggak dipakai dan dijadiin objek mural. Gue sempat foto-foto. Nah, ini salah satu cafe yang gue rekomendasi, namanya Say Coffee, SEY, bukan SBY ya, itu mantan presiden. Kopinya enak sekali, gue minum americanonya enak, pastriesnya enak semua, isinya juga anak muda. Gue menyarankan kalau lu mampir ke sini minum americanonya enak gila. Nah, dari si Say Coffee ini jalan dikit itu udah nyampe ke sebuah tempat yang tadi sempat gue sebut, Pine Box Rock Shop. Senin sampai Jumat jam 6 sore ada open mic. Tapi tiap hari yang jadi organizer open mic-nya nggak pernah sama, beda-beda. Tapi seru-seru semua, isinya anak muda semua dan gratis. Open mic di Pine Box Rock Shop tuh gratis, makanya selalu penuh 30-40 orang. Nah, tapi kalau misalkan gue kepagian, kalau Say Coffee itu udah tutup jam, gue lupa deh, kalau gue nggak salah jam 5 dia udah tutup. Banyak coffee shop di Amerika Serikat tuh tutup jam 5 sampai jam 7 karena mereka jualan tertingginya selalu pagi atau habis makan siang. Sisanya udah slow business, jadi mereka langsung tutup. Kalau di Indonesia kan sampai malam tuh karena dijadiin tempat nongkrong. Nah, yang ini yang gue samperin ini tutupnya jam 7 kalau gue nggak salah. Makanya gue bisa mampir sebelum gue, kan tadi kan open mic gue bilang jam 6 kan. Terus udah gitu jam 5 gue mau mampir ke si Say Coffee, tapi mereka tutup sempat waktu itu, jadi gue pindahnya ke sini sambil nulis materi, sambil baca lagi pecahkan, mencoba untuk menyegarkan ulang ingatan gue soal teknik stand up, cara nulis beat. Karena ketika di sini kurang lebihnya kayak back to basic gitu, kayak gue mesti kembali kepada ilmu-ilmu dasar penulisan materi stand up gitu. Dan kadang-kadang sambil baca beginian sambil dapat ide untuk nulis beat baru gitu. Tapi biasanya abis gue ngopi, terus gue jalan balik ke si Pine Box Rock Shop, kemudian gue open mic di situ. Sejujurnya gue baru 2 kali open mic di Pine Box Rock Shop tersebut. Waktu itu pernah datang hari Selasa dan hari Jumat. Yang hari Selasa menarik, jadi nggak tahu kayaknya hostnya itu suka coding kali ya. Dia kayak bikin sistem untuk acak gitu, jadi semua nama yang open mic, jadi 30 orang namanya dimasukin ke sistemnya dia, terus nanti dia akan random ngeluarin 5 nama, 5 namanya keluar, abis itu dibilang oke, di yang grup pertama ada si ini, oke silakan, pertama kita mulai dengan ini gitu. Udah selesai 5 orang itu, hostnya naik bridging sambil ngacak 5 nama berikutnya, kata oke, untuk grup berikutnya 5 namanya adalah ini, siap-siap kita mulai dari si ini gitu. Seru banget ya. Oh tuh Manchester United tuh, gue nggak nonton, tapi kalah MU di situ, emang tolol, tim tolol. Kalah apa seri ya? Kalah kalau nggak salah. Tapi gue nggak nonton karena nabrak sama waktu untuk gue open mic.
Yang hari Jumat namanya Anne Hathaway Presents, itu juga seru, itu juga gratis, ada 30 sampai 40 orang gitu yang open mic tiap harinya, jadi makanya bisa panjang. Terus gitu makanya pengennya datangnya kalau yang di Pine Box Rock Shop nih, di Anne Hathaway Presents kayak yang ini sekarang nih, gue sebisa mungkin sedini mungkin biar dipanggil di awal-awal. Oke, gue tutup dan sekarang silakan ditonton sedikit cuplikan gue dari Pine Box Rock Shop dan kita ketemu di konten jelajah berikutnya. Bye bye. Hello everybody, my name is Panji. I'm from Jakarta, Indonesia. Just got here 2 months ago. And I don't know a lot about America, but I get to learn about America from open mics, from what comics talk about America. And I know that's a fucked up way to learn about your country, but I noticed something, comics really like to talk about Florida. Yeah. It's mostly on their punchlines. And from the sound of it, Florida sounds similar to Indonesia. I'm starting to feel like Indonesia is the world's Florida. Because we're known for mostly the same thing. Like beautiful beaches, it's pretty humid, flying cockroaches, which is true. I googled that shit. What is Florida known for? And it says insects. It's a very weird thing to be known for. Lu tau gak sih nasi kotak tuh soal kayak yang dibagi-bagi gitu, kayak plastik-plastik gitu. Sekan bihun, nasi, sama tempe orek cuman 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 gini doang deh. Sini, itu trompet kamu. Saya? Trompet punya siapa? Punya saya. Bisa main trompet gak? Belum pernah saya tiup. Orang lu tidur mulu di kelas. Gua tidur kan karena gua hafal. Siapa penemu bunuh Amerika Serikat? Orang Michael Jackson. Nah, kan salah juga dia. Kemampuan logikanya buruk dan gak mampu berbahasa dengan baik. Gue menyebutnya dengan netizen yang membentuk identitas saya. Saya sekarang targetnya jadi kepala daerah. Cita-cita utama saya menjadi Presiden Republik Indonesia karena Bang Panji. Gue anjing goblok nih orangnya. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.